Yang ketiga itu adalah kultur diperkaya atau nama lainnya adalah enrichment kultur, di mana kultur diperkaya itu mempunyai tujuan atau fungsi untuk mengisolasi bakteri yang mempunyai sifat fisiologis yang khusus, jumlahnya kecil dan tumbuh lambat. Prinsip dari kultur diperkaya ini adalah menggunakan komposisi media dan kondisi inkubasi tertentu, sehingga yang tumbuh hanya bakteri tertentu saja. Kemudian teknik yang keempat itu adalah teknik pengenceran berseri atau serial dilution. Digunakan jika mikroba dalam kultur campuran terdapat dalam jumlah lebih besar pada mikroba lainnya. Contoh pada Streptococcus lactis dalam susu asam. Dengan tingkat pengenceran tinggi, sampel hanya mengandung 1 galum mikroba. Perlu dicek kemurnian kulturnya. Nah, ini di samping ada suatu produk ya yang belum kultur campuran yang belum dijadikan kultur murni, yang harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu, karena apabila tidak dilakukan pengenceran tidak dapat diisolasi atau tidak dapat dihitung mikroba yang tumbuh tersebut, sehingga ini adalah sampel atau kultur campuran yang kemudian lalu dilakukan pengenceran. Kalau untuk dia yang cair, kalau sampelnya cair dia diambil 1 mili. Kalau dia sampelnya padat diambil 1 gram. Contoh yang cair seperti susu berarti ambil 1 mili. Kalau misalnya dia susu bubuk diambil 1 gram. Ya, kemudian 1 mili atau 1 gram tersebut diletakkan di dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 mili larutan NaCl 0,85 atau 0,9%. Ya, ini adalah 10 pangkat minus 1 pengencerannya. Begitupun sampai 10 pangkat minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Kalau untuk minus 2 ambil 1 mili dari 10 pangkat 1 minus 1 mili, kemudian tepatkan menjadi 9 mili larutan NaCl. Itu juga dengan 10 pangkat minus 3 atau 1 per 10 pangkat 3 itu ambil 1 mili dari 10 pangkat minus 2. Berikutnya 10 pangkat minus 4 ambil 1 mili dari 10 pangkat minus 3. Kalau minus 5 ambil dari minus 4 1 mili. Minus 6 ambil 1 mili dari 1 minus 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian untuk teknik isolasinya itu dengan menggunakan metode pour plate atau menggunakan metode tuang. Ambil 1 mili masukkan ke dalam petri dish, ambil 1 mili, ambil 1 mili, ambil 1 mili, ambil 1 mili, dan ambil 1 mili. Dan dapat dilihat seharusnya yang benar, semakin tinggi pengenceran, semakin rendah koloni yang hidup pada media tersebut. Jadi dapat dilihat pada 10 pangkat minus 1, minus 2, ternyata di petri dish yang sudah dilakukan teknik isolasi, sangat banyak sekali bakteri atau yang tumbuh yang tidak bisa dapat dihitung. Kemudian pada 10 pangkat minus 3 yang tumbuh sebanyak 159 koloni, 10 pangkat minus 4 17 koloni, 10 pangkat minus 5 2 koloni, dan 10 pangkat minus 6 itu 0 koloni. Nah, cara perhitungnya ini ada 159. Ini ada hitungan flat atau hitungan pada di petri dish ya, dikali pengencerannya. Pengencerannya adalah 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3. 1 per 10 pangkat 10 pangkat 3 dinaikkan ya. Jadi berapa jumlah koloninya adalah 1,59 kali 10 pangkat 5. Tapi untuk perhitungan ini nanti kita akan belajar pada uji kuantitatif metode total plate count. Teknik yang kelima itu adalah teknik isolasi sel tunggal, di mana di sini isolasi sel tunggal menggunakan suatu alat. Yang pertama ada metode mikromanipulator, menggunakan alat mikromanipulator yang digabung dengan mikroskop untuk mengambil suatu sel mikroba tunggal dari sampel. Dengan mikromanipulator, operator dapat mengontrol gerakan mikropipet tabung kapiler di bawah lensa objek
sehingga dapat diambil sel tunggal dan dipindahkan ke dalam tabung dan selanjutnya dipindahkan ke media yang sesuai. Lebih cepat, namun kelemahannya alatnya mikromanipulator itu sangat mahal dan operatornya juga harus terampil. Nah, ini adalah alat mikromanipulator tersebut yang dapat dilihat sel tunggal pada suatu kultur campuran. Nah, jadi sangat mahal dan operatornya harus terampil. Kemudian yang kedua itu adalah metode kapiler. Metode kapiler itu beberapa tetes media yang mengandung mikroba ditempatkan pada penutup gelas objek. Penutup gelas objek steril menggunakan pipet kapiler diambil. Dengan menggunakan mikroskop, cari tetesan yang mengandung hanya satu mikroba saja. Tetesan tersebut dipindahkan dengan pipet kapiler, ya. Ini pipet kapiler steril ke media segar, dimasukkan ke dalam media segar, sehingga mikroba tunggal yang berada pada tetesan mulai berbiak untuk menghasilkan kultur murni. Jadi ini adalah tetesan atau ini adalah gelas objeknya. Ini adalah tetes media yang mengandung mikroba ditempatkan pada penutup gelas objek, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Yang dicari itu adalah tetesan yang mengandung hanya satu mikroba saja diambil, kemudian dimasukkan ke dalam mikroba tunggal itu dimasukkan ke dalam media segar sehingga dia akan hanya ada mikroba tunggal saja yang berada pada tetesan sehingga berbiak menghasilkan kultur murni. Pembuktian kemurnian kultur. Setelah diasumsikan berhasil mengisolasi kultur murni, perlu dilakukan kriterianya sebagai berikut. Pertama, mikroba tampak mikroskopis dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Pada saat ditanam cawan, semua koloni menunjukkan kesamaan. Hasil penggoresan itu seragam, tetap beberapa koloni isolat mempunyai kenampakan karakteristik identik, contoh memfermentasi gula yang sama. Jadi ini adalah pembuktian kemurnian kultur. Mikrobanya tampak miring secara mikroskopis dan menunjukkan hasil perwarnaan yang sama. Jadi homogen semua. Itu pembuktian dari kemurnian dari kultur. Penyelesaian itu tujuannya untuk mendapatkan galur dengan kinerja terbaik, di mana tidak menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, peningkatan kemampuan penggunaan sumber karbon dan nitrogen yang murah, sehingga akan mengakibatkan atau bermanfaat menjadi penurunan biaya produksi dan perubahan morfologi yang didapatkan oleh dari produk. Pendekatan genetika untuk memperbaiki kualitas mikroba itu dengan cara mutasi dan rekombinasi. Identifikasi. Tahap terakhir itu identifikasi. Untuk identifikasi mikroba adalah dengan menggunakan ciri atau karakteristik, pertama morfologis, yang kedua nutrisional, dan ketiga kultural. Untuk morfologis, pengamatan ukuran, bentuk dan susunan sel, adanya flagela, kapsul atau spora dengan bantuan mikroskop, baik dengan pewarnaan maupun tidak. Ini identifikasinya. Nutrisional, penentuan senyawa kimia dan kondisi fisik khusus, suhu, cahaya, gas yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Dan kultural, dengan cara penentuan tampilan pertumbuhan pada berbagai macam media, baik cair maupun padat. Jadi dilihat bentuk koloninya seperti apa, permukaan koloninya seperti apa, tepi koloninya, dan warnanya. Jadi setelah isolasi pertama, kedua diseleksi, yang ketiga diidentifikasi. Jadi teknik isolasi itu ada 3 tahapan. Ini adalah karakteristik morfologis Aspergillus. Aspergillus, ini adalah conidiosporanya, ini adalah hifanya. Kemudian ini ada Streptomyces. Kalau dilihat di mikroskop dia seperti ini. Ini adalah E. coli dan ini adalah Penicillium. Jadi sudah diisolasi, kemudian diseleksi mikrobanya, kemudian diidentifikasi. Cara identifikasinya kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian dapat dilihat juga bentuk dan susunan sel pada mikroskop. Ya,
Kalau dia bulat itu adalah Coccus. Kalau dia batang itu adalah Bacillus atau rod, dan kalau dia spiral dia spiral. Ya, ini adalah macam-macamnya. Kalau misalnya dia ada 2 Coccus, ada pair ini dia Diplococcus ya, atau yang single. Ini ada Diplobacil atau single. Ini yang single panjang ya. Namanya Borrelia. Kemudian ini yang rantai berapa, 1, 2, 3, kalau 4 dia Tetracoccus, seperti itu. Ada yang Streptococcus gitu ya. Jadi ada yang cluster, kalau dia chain bentuk rantai seperti ini, bentuk rantai dia berdempetan tapi berkaitan. Kalau cluster membentuk suatu koloni. Kalau chain rantai pada Bacillus seperti ini, dan ada Bacillus yang punya flagellanya, ada benangnya pada ujung batangnya, contohnya seperti ini. Yang ini adalah Spirilia ya. Dan yang kecil-kecil panjang ini adalah Treponema. Ini adalah bentuk dan susunan dari sel bakteri. Ini ada bentuk dari koloni. Karakter kulturalnya ada round, bulat, ada yang dia irregular, yang beracak-acak, yang tidak beraturan. Kemudian ada filamentous, ya. Kemudian ada rhizoid, berakar. Kemudian ada curlate. Kemudian ada entir seperti ini. Kemudian ada filamentous. Kemudian ada undulate dan lobat. Kemudian ada rise, flat, convex, umbonate, grow into medium. Kultur pada agar miring seperti ini, jadi digoresnya seperti ini. Kalau untuk teknik isolasi agar miring, dia seperti penyebar, teknik sebar dengan menggunakan jarum ose atau Drygalski, tapi jangan sampai medianya menjadi terluka. Kalau terluka berarti tidak jadi kultur pada agar miring. Jadi bentuknya seperti ini kalau kultur agar miring, atau seperti ini ya, sini, dan ini sebar, atau dia seperti ini. Nah, ada juga ya seperti filamentous. Ini adalah kultur pada agar miring.